Oke, daon nih. 27 bulan Mei. Bulan Mei. Satu. Dua, tiga. Hai. Kami dari kelompok Savana Baluran. Perkenalkan, nama saya Adi Kenapa Rahma Azina dengan presensi 12. Saya Nadia Syarifah, nomor presensi 23. Saya Misal Mariza, presensi 21. Saya Syamizar Soutba, presensi 31. Saya Safira Balkis Fatmana, nomor presensi 28. Saya Adrian Hakim Pak Residen, nomor presensi 10. Saya Ahmad Zaki, presensi 1. Saksikan video kami. Yes. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Taman Nasional Baluran? Jadi, Taman Nasional Baluran itu terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Secara geografis terletak di 7 derajat 45 sampai 7 derajat 15 lintang selatan, serta antara 114 derajat 18 sampai 114 derajat 27 bujur timur. Sebelah timur Laut Pulau Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Bujung Melati, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah barat laut berbatasan dengan Sungai Kelokaran. Kawasan konservasi sumber daya alam disebut pada mulanya dikenal sebagai Suaka Marga Satwa. Kemudian ditetapkan secara definitif sebagai Taman Nasional berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Nah, Taman Nasional ini sering disebut dengan Afrika Penjava karena memiliki bentang alam savana yang sangat luas dan sangat mirip dengan Afrika. Nah, Baluran itu berada di antara Gunung Baluran dan Selat Madura dengan ketinggian antara 0 sampai 1.247 meter di atas permukaan laut dengan iklim yang kering dengan curah hujan. Apakah kalian tahu bagaimana kondisi geologis di Taman Nasional Baluran? Kondisi geologis di Taman Nasional Baluran dipengaruhi oleh aktivitas Gunung Api Purba Baluran. Pada jutaan tahun yang lalu, Gunung Api Purba Baluran mengalami letusan yang eksplosif, sehingga menyumbang berbagai material yang ada pada Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran sendiri memiliki karakteristik tanah yaitu aluvial dan juga vulkanik. Aluvial terdapat pada erosi dan juga sedimentasi tanah, dan vulkanik berasal dari batuan andesit yang tererosi juga. Batuan andesit sendiri yaitu batuan yang lava panas berkontak langsung dengan air di permukaan yang menyebabkan bekunya suatu batuan yang disebut dengan batuan andesit. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu savana Baluran? Jadi, Taman Nasional Baluran terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, ini biasa dikenal dengan Afrika Penjava. Julukannya ini karena dia memiliki bentang alam yang luas dan mirip dengan di Afrika. Secara geografis, Baluran berada di antara Gunung Baluran dan Selat Madura dengan ketinggian antara 0 sampai 1.247 meter di atas permukaan laut. Iklimnya kering dengan curah hujan sehingga vegetasinya didominasi oleh rumput savana dan pohon-pohon kering seperti akasia dan lontar. Kondisi alam ini menjadi habitat bagi mereka. Berarti Taman Nasional Baluran dibagi dalam menjadi berbagai kategori, yaitu datar dengan ketinggian 0 sampai 124 meter di atas permukaan laut, bergelombang dengan ketinggian 125 meter sampai 900 meter di atas permukaan laut, dan terjal pada ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut.
Pada garis pantai Simesigit, jalanan dan motor terdapat hamparan batu karang yang terjal. Adapun ekosistem savana Taman Nasional Baluran sendiri secara topografi dibedakan menjadi savana datar atau flat savana dengan tanah endapan aluvial dan savana datar sampai bergelombang dengan tanah berwarna hitam dan berbatu. Sebelum invasi Nilotika, luas savana datar kira-kira 1.500 sampai 2.000 hektar di bagian tenggara, yaitu savana Bekol, Semiang, dan sekitarnya. Di bagian lain, savana datar sampai bergelombang mencakup daerah luas kira-kira 8.000 hektar, yaitu savana Balanan, Kramat, Talpat, Labuan Merak, Air Tawar, Karangtekok, dan sekitarnya. Gimana sih bentang alam savana Baluran itu? Bentang alam Saluna Baluran berupa padang savana terbuka yang sangat luas dengan rumput dan perpohonan yang jarang, terutama di kawasan terkenal bernama Bekol Savana. Di sekelilingnya terdapat variasi bentuk alam lain seperti hutan mangrove, hutan musim, dan juga hutan pantai, serta hutan dataran rendah yang berpadu dengan bukit dan gunung. Kombinasi savana, gunung, dan pantai seperti di Pantai Bama menjadikan pemandangannya yang sangat khas dan berbeda. Warna savana pun berbeda sesuai musim, terlihat keemasan pada saat musim kemarau dan terlihat kehijauan pada saat musim hujan, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk spot fotografi. Bentang alam yang luas dan terbuka seperti ini memberikan pengalaman yang jarang ditemui di Jawa Timur, karena biasanya wilayah di sekitarnya memiliki wilayah yang lebih tertutup oleh hutan, sehingga Baluran lebih tampak variatif dan unik. Yang selanjutnya ada contoh pemanfaatan savana Baluran. Yang pertama jelas digunakan sebagai pariwisata alam. Savana Baluran dikenal sebagai Afrika Van Java dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam untuk melihat satwa liar seperti banteng, rusa, kerbau liar, merak, dan kijang. Yang kedua, untuk pendidikan dan penelitian. Digunakan untuk kegiatan penelitian ekologi, konservasi, dan studi keanekaragaman hayati oleh siswa, mahasiswi, maupun peneliti. Yang selanjutnya, digunakan sebagai konservasi satwa liar. Savana menjadi habitat penting bagi berbagai satwa yang dilindungi. Pemanfaatannya diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian spesies langka. Selanjutnya ada fotografi dan dokumentasi alam. Banyak dimanfaatkan oleh para fotografer dan pembuat film dokumenter karena pemandangannya yang unik dan satwanya yang beragam. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari. Savana Baluran memiliki potensi besar dalam ekowisata, konservasi, penelitian, dan juga ekonomi lokal. Bagi ekowisata, Savana Baluran menyajikan pemandangan unik berupa Afrika Van Java untuk fotografi, pengamatan satwa liar, dan juga edukasi lingkungan. Bagi konservasi, Savana Baluran menjadi habitat kunci untuk satwa langka seperti batik Jawa dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu, Savana Baluran memiliki ekosistem yang unik yang menjadi laboratorium alam untuk studi flora, fauna, hingga mikrobiologi. Dan yang terakhir, bagi ekonomi lokal, Savana Baluran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui jasa pariwisata. Nah, ada beberapa potensi ekologi yang bisa dilakukan secara berkelanjutan di savana Baluran ini. Yang pertama, ekowisata konservatif, seperti wisata alam, safari foto, dan pengamatan satwa liar tanpa merusak ekosistem. Yang kedua, ada konservasi satwa dan tumbuhan asli, seperti perlindungan banteng, merak, dan pengendalian akasia invasif.
Yang ketiga, ada pemanfaatan hasil alam dan kayu seperti madu, tumbuhan tanaman obat, dan rumput pakan secara terkendali. Yang keempat, ada pendidikan dan penelitian lingkungan, riset dan wisata edukatif tentang ekosistem savana ini. Yang kelima, ada pemberdayaan masyarakat lokal seperti pelatihan tempat wisata, pengelolaan homestay, dan juga produk souvenir ramah lingkungan. Yang terakhir, ada pariwisata alam berkelanjutan seperti pengembangan fasilitas wisata hijau di area tertentu tanpa merusak habitat satwa. 1, 2, 3. Hai. Kita di mana guys? Di Bangor. Di masjid, di masjid. Ah. Di masjid. Oh, Baitus Syuhud. Di Bakorwil. Ya, kita maaf karena kita nggak bisa masuk ke sana itu. Sebenarnya kita mau pakai sana guys, Iya. tapi Kita nggak ada surat izin. Iya. Dan ada acara Ada juga. jadi Kita seadanya di sini guys. dan kayak mendadak juga sih. Karena kita awalnya kreatif banget. awalnya mau ke TKL, pertama TKL. Terus Kedua Senopati. Senopati. Nah, Zaki udah ke Senopati duluan toh. Ternyata malah nggak Betul. buka, dia Nggak kekunci. dia kekunci Gerbangnya guys. ditutup. Gerbangnya ditutup terus. Awalnya mau Mikir kita panjang. Cepaka juga tapi nggak ganti suasana ya. Kayak desa banget dasarnya sama Cepaka no. Ganti suasana kan suasana. Kan suasana. Terus kita kepikiran Iya, Bakorwil. sini. Iya, Bakorwil. Ditutup. Iya, padahal kayak Tapi biar nggak apa-apa guys, kalau kita kayak vintage gini. Saksikan videonya ya. Ya wis Paling nonton langsung keren. mereka. Iya. terakhir Video paling keren. Kalau ada yang pikiran dari kita, nggak mungkin. nggak mungkin. Saya yang bilang. Pokoknya ini one take jadi keren banget, keren banget. Nggak berpikir. Rating guys. Nanti. Wah, ada yang nggak Oh, one iya. take ini. Iya, Zaki yang nggak one take. Ya, sama kita ada Azril ya guys. Azril Asli lagi latihan. Asli lagi latihan lomba. Stikernya. Ya, Boom, sering. Azril. Keren. Ya, kita sahabat Bu Isti. Ya, salah buat Bu Isti. Bu Isti, terima kasih Bu. Tugas yang sangat menyenangkan. Ya, Yang sangat. Bersama. Iya. Silaturahmi juga. Iya, kita Mulai jadi nggak ide-ide bosan bersama. Budisman Sahu. Betul. Keren. keren mantap. Dadah. 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 Ih, nutupi. Itu tapi lagi. Wah. Manfaatan sama. Ulang. Yang terjal, adapun ekosistem savana tarun atas Tanah di dalam kondisi 27 bulan Mei. Bulan Mei. Kelihatan. Sorry. Ulang. Habitat bagi mereka. Ya. Gunung api Baluran langsung berkontak dengan air di permukaan. Wes. Halo guys, Hai. kita sekarang nggak bisa masuk Bakorwil, tapi Karena- Tapi kita bisa lah gitu guys. ya. Burung. Ini nggak video perkenalan sih. di berbagai kategori. Yang pertama, datar ketinggian 0 sampai 124 meter di atas permukaan laut. 2,000 years later. 3. Topografi Taman Nasional Baluran dapat dibagi Terima kasih dan jumpa lagi.